Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku, dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini. Dan pada kesempatan sore kali ini kawan-kawan, kita berada di lahan budidaya tanaman timun, yang dimana ini bekas lahan budidaya padi, lanjutkan dengan budidaya tanaman timun. Nah, saya rasa dengan melawan rotasi kayak gini, nantinya harapannya penyerapan unsur hara yang berada di lahan ini bisa seimbang dan yang jelas mengoptimalkan lahan saat musim-musim kayak gini, ketika tidak ada banyak air ya, untuk memungkinkan budidaya padi. Dan untuk tanaman ini ya, tanaman timunnya sekarang kondisinya sudah mulai cukup signifikan pertumbuhannya. Mereka sudah mulai merambat ke bagian bambu, yang dimana ini dikhususkan untuk tanaman timun untuk sebagai rambatan ya, agar nantinya tanaman timun kokoh dalam tumbuh dan berkembangnya ya kawan-kawan. Dan di sisi lain memudahkan kita agar tanaman timun tidak terlalu menyulitkan ya dalam proses pemanenan dan proses budidayanya, semacam itu. Nah, dengan kondisi tanaman timun yang semacam ini, daunnya lebar ya, pertumbuhannya tingginya bertambah ya, serta mereka sudah mulai merambat ke bambu, itu menandakan bahwasannya setiap mereka tumbuh dan mereka nantinya berlanjut berkembang, itu pastinya membutuhkan unsur hara, dan semakin lama semakin besar dari tanaman tersebut, maka kemungkinan kebutuhan unsur haranya juga semakin besar. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang petani harus melakukan proses namanya perawatan tanaman, yang disebut salah satunya adalah pemupukan. Jadi pemupukan ini bisa kita lakukan ya ketika tanaman sudah mulai tumbuh ya, paling tidak sudah mengeluarkan daun sejati. Dan itu biasanya kalau kami pemupukan di awal itu kurang lebih ya 1 minggu hingga 2 minggu ya, rentan waktunya ya, setelah keluar daun sejati kayak gini. Nah, tujuannya apa di waktu semacam itu? Tujuannya agar tanaman itu tidak kaget ya dengan ketika kita memberikan pupuk ya. Dan karena pupuk itu mengandung konsentrasi ya, ketika kita berikan ketika usia segitu, insya Allah tanamannya sudah kuat ya menerima pupuk, jadi kemungkinan matinya jauh lebih kecil. Nah, di sisi lain juga ya, dengan diberikan pupuk ya, kebutuhan unsur hara bagi tanaman itu terpenuhi. Nah, untuk pemupukannya ini ya, agar kebutuhannya terpenuhi, kita lakukan dengan perlakuan secara semi organik. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya dengan perlakuan semi organik ini, pupuk yang kita berikan ke tanaman-tanaman yang kita budidayakan itu bisa selain memberikan unsur hara kepada pupuknya, juga bisa investasi ya untuk kehidupan biologi bagi tanahnya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ketika biologi tanah itu bisa hidup di tempat kebun kita ya, itu lama kelamaan lahan kita semakin lama akan semakin subur, dan ketergantungan akan pupuk kimia itu berkurang. Dan ini kita perlakukan dengan cara semi organik, dengan perlakuan ya masih menggunakan pupuk kimia dan juga masih menggunakan pupuk organik ya. Jadi perlakuan anorganik dengan organik kita padukan. Nah, tujuannya dengan perlakuan semacam itu, harapannya selain melatih lahan untuk menjadi subur, di sisi lain juga untuk menghindari namanya penurunan hasil ya. Kalau lahan kawan-kawan itu semisal langsung di full organik, itu biasanya ada penurunan hasil yang signifikan, apalagi memang budidaya kita mencari untung ya kawan-kawan ya, otomatis ya untuk mengurangi penurunan yang signifikan dan mengembalikan lahan yang bisa normal kembali ya, tanpa ketergantungan dengan pupuk kimia, salah satunya dengan perlakuan semi organik semacam itu. Dan ini kita perlakukan pada tanaman timun kita ya, dengan melakukan proses pemupukan menggunakan pupuk Ponska dan pupuk organik ya kan kawan.
Tapi kali ini untuk di awal-awal ini kita biasanya tadi ya kita menggunakan pupuk Ponska dan tambahan mikroorganisme ya kan kawan, mikroorganisme yang dimana itu dengan pemberian pupuk Ponska harapannya bisa menyediakan unsur hara ini secara cepat ya bagi tanaman kita, dan mikroorganismenya ketika kita berikan ke lahan harapannya bisa menguraikan bahan-bahan organik dan menghidupkan biologi tanah kembali ya, semacam itu. Nah, dengan hal semacam itu ya kita lakukan secara konsisten, insya Allah pertumbuhan untuk tanaman timunnya bagus ya kan kawan ya. Dan ini kita tidak perlu namanya pupuk yang mahal-mahal ya, kita menggunakan pupuk Ponska yang memang harganya murah, terjangkau ya, karena ya dengan pupuk yang murah saja bisa bagus, kenapa kita harus beli yang mahal ya, semacam itu. Hanya saja yang kita genjotkan di sini dalam proses pemupukan adalah perlakuan organiknya ya, dengan penggunaan pupuk organik cair serta mikroorganisme. Mikroorganisme yang dipergunakan bisa berbagai macam ya, mulai dari efektif mikroorganisme, juga kawan-kawan bisa menggunakan mikroorganisme lokal ya, apalagi bisa menggunakan PGPR ya, dan lain sebagainya lah, bermacam-macam. Yang jelas kalau kami dengan menggunakan mikroorganisme ya yang diantara tersebut ya kan biasanya kami ya menggunakan mikroorganisme lokal dan ataupun EM ya kan kawan, yang biasa dicampur di pupuk organik cair tersebut. Yang jelas kita kalau untuk teknis budidayanya dalam proses pemupukannya kita tidak satu-satu ya kan, tapi biasanya kita antara pupuk kimia, mikroorganisme dan pupuk organik cair itu biasanya kita campur lalu kita berikan ke lahan budidaya. Jadi sekali aduk pupuk kimia sekalian juga memberikan mikroorganisme, jadi menghemat tenaga juga menghemat waktu, dan yang jelas dengan hal semacam itu aja sudah memberikan dampak yang berubah ya kan kawan. Dan ini sudah saya alami ketika budidaya di sini pada waktu sebelumnya, yang dimana kita bisa panen jagung, juga bisa panen timun, juga bisa panen padi, dan yang terlihat jelas untuk panen padi dan jagungnya itu menghasilkan hasil yang luar biasa ya. Kalau padinya jelas meningkat, tapi kalau jagung ini belum ada tolak ukur berikutnya ya, karena kami belum menanam jagung. Tapi kalau untuk timun ini yang kedua kalinya kita tanam di sini. Nah, dan ini hasilnya timunnya ya masih dalam kondisi yang normal, artinya bagus ya lahannya, semacam itu. Dan ini tidak juga lupa kita selalu berikan pupuk kandang ya ketika mau membudidayakan padi biasanya ya, di awal semacam itu kita beri pupuk kandang atau budidaya tanaman yang berikutnya. Yang jelas ketika ada pengolahan lahan ya, semacam pentraktoran, pembajakan, nah itu kita melakukan dengan penggunaan pupuk kandang ya, dan sisa-sisa dari kotoran domba semacam itu untuk budidaya. Dan alhamdulillah hasilnya masih dalam kondisi yang bagus. Dan oke kan itu dulu sharing saya mengenai tentang budidaya tanaman timun yang sedang saya lakukan, terutama khususnya perawatan. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, serta bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.